Oke, kita akan mulai ya. Halo Mbak Sarah. Ya, apa kabar nih? Baik, Tante gimana? Baik juga? Alhamdulillah baik. Wah, ini kita berjauhan ya sebenarnya. Iya, Jakarta, Solo ya. iya. Ya, oke. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya gitu. Sebenarnya kemarin sudah beberapa kali menghadirkan narasumber yang temanya sebenarnya tentang sebenarnya spesifik sih. Ada yang DRH ya, dokter hewan waktu itu dengan Billy, terus ada Mbak Fania juga. Nah, kalau ini untuk sama Sarah kali ini kita bahasnya lebih mengenai sekolah kedokterannya. Nah, jadi kan kalau misalnya untuk gelar sarjana kedokteran itu kan dia lumayan kompleks ya, lumayan susah gitu. Jadi pembelajaran di fakultas kedokteran tadi kan berbeda dengan fakultas-fakultas lainnya ya. Karena katanya belajarnya pakai sistem blok. Jadi tiap satu blok itu akan mempelajari satu sistem organ secara keseluruhan. Mulai dari fungsi, penyakit, obat, cara pemeriksaan, sampai dengan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian belum lagi koas. Nah, kalau Mbak Sarah sekarang koas ya. Jadi Iya. setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran harus menjalani koas karena belum resmi jadi dokter. Jadi jika ingin jadi dokter harus mengambil program profesi atau lebih familiar dengan istilah koas ya. Jadi menjalani kuliah selama kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Iya, jadi dalam koas akan dirotasi ke berbagai bagian di rumah sakit untuk mempelajari berbagai macam kasus dokter. Nah, untuk detailnya ini nanti Mbak Sarah yang akan lebih paham untuk bisa menerangkan. Jadi, silakan memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita mulai. Oke, Mbak Sarah, silakan. Iya. Halo semuanya yang Halo. nonton YouTubenya Tante Rani. Perkenalkan, nama aku Sarah Ataya Budiman. Biasanya sering dipanggilnya Sarah. Ya. Ya, aku sendiri sekarang koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Gitu. Ya, Tante. Oke. Semoga, terima kasih banyak udah diundang buat ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat juga hari ini Oke. buat Ya. Oke. Nah, Mbak Sarah, aku mau tanya nih, pertanyaan yang pertama ya. Apa sih yang membuat seorang dokter itu menjadi good doctor? What makes a good doctor itu kalau menurut persepsinya Mbak Sarah itu apa? what makes a good doctor. Hmm. Sebenarnya banyak ya yang essential sebenarnya apa. Hmm. Cuma kalau menurut pandanganku sendiri, uh, apa sih yang membuat seseorang itu menjadi good doctor itu terbagi secara garis besar itu menjadi dua. Jadi seorang Ya. dokter itu harus tahu how to care. Hmm. How to care ini sebagai gimana ya, untuk physiological components-nya gitu. Hmm. Jadi seorang dokter tuh harus tahu bahwa pasien atau seseorang itu yang sedang dialami sekarang itu merupakan experience terburuknya gitu dan meminta pertolongan seorang dokter. Dan that's why kayak kita harus bisa respect the patients, harus bisa listen to the patients gitu, Ya. dan communicate sama pasiennya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus tahu how to treat the patient dalam artian treatment atau pengobatannya sendiri. Jadi kita harus tahu treatment yang tepat itu apa untuk pasiennya, dan kita harus tetap keep updated tentang ilmu-ilmu terbaru di bidang kedokteran. Kayak gitu sih. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya relate dengan pertanyaan yang pertama ya. Qualities yang esensial dari seorang dokter itu apa saja? Tadi sepertinya sudah disebutkan ya. Sudah apa ya, terjawab di pertanyaan yang pertama gitu. Nah, kemudian kalau qualities nih yang dimiliki oleh Mbak Sarah ya, yang valuable untuk menjadi seorang dokter yang dimiliki itu sekarang apa nih? Yang pertama, aku punya passion. Jadi nggak cuma aku sih, tapi seluruh mahasiswa kedokteran, seluruh orang yang mau pengen jadi dokter itu harus punya passion. Jadi dia harus mau untuk menjadi dokter, punya keinginan, punya willing untuk menjadi dokter. Karena ya dilihat dari masa studinya yang panjang, kita harus punya keinginan dari diri sendiri kalau emang kita pengen jadi dokter gitu. Nah, yang kedua punya komitmen bahwa pendidikan dokter itu panjang dan ada ups dan ada downs-nya gitu. Kita harus tahu kalau setiap kali kita jatuh, setiap kali gagal, bahwa kita harus terus bangkit lagi, harus terus mau punya keinginan untuk terus belajar dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan tadi. Ya, kira-kira itu sih yang terpenting. Kalau masalah yang lain seperti ilmu atau pinter itu sih sebenarnya bisa
ikut berkembang dari adanya komitmen tersendiri itu tadi. Oke, ya. Nah, kemudian kalau good dan bad points-nya ya. Jadi ini kan kalau good-nya misalnya, ya pastinya misalnya contohnya menolong banyak orang gitu ya, atau menyembuhkan orang sakit. Kemudian kalau bad side-nya dari menjadi seorang dokter itu ada nggak sih? Dan kira-kira apa sih? Pada saat situasi apa gitu? Ya, dari points Hmm. dulu. Yang pertama, the points-nya aku dalam menjalani sekolah kedokteran ini, aku enjoy sih. Enjoy dan sangat happy karena ini passionku. Yang kedua, menurutku ya pekerjaan menjadi seorang dokter ini mulia ya, bisa disebut mulia karena aku bisa membantu orang-orang di sekitarku dan orang-orang banyak gitu ya. Terus bisa berguna juga waktu kejadian emergency dalam bidang kesehatan kayak gitu. Kalau bad points mungkin aku nggak bisa bilang ini sebagai bad points ya, cuma pasti di setiap pekerjaan itu punya risiko dan tanggung jawab masing-masing. Cuma untuk aku yang sekarang lagi sekolah FK gitu ya, tanggung jawab dan risknya jadi dokter tuh cukup besar gitu. Jadi kita harus hati-hati di setiap tindakannya kayak gitu. Dan apabila terjadi sesuatu atau risiko tadi, ya kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan risiko-risiko tadi gitu. Dan yang kedua, kan kita berhubungan dengan orang lain. Kita berhubungan dengan orang lain, berarti kita harus terus memberikan kondisi yang prima gitu dalam menghadapi orang lain gitu. Mau kalian lagi having a bad day atau habis ada pengalaman buruk, ya tetap harus prima, harus senyum, harus memberikan yang terbaik gitu untuk pasien. Ya, oke, ya, ya. Jadi sebenarnya ya kalau di profesiku sebagai seorang pengajar, ya tadi value-nya adalah ketika misalnya dalam kondisi tertentu ya, yang berhubungan dengan suasana hati, kita nggak boleh memperlihatkan ke orang lain gitu ya, karena kan kita lebih ke jasa ya atau service, sehingga kita sebisa mungkin menghandle atau mengendalikan suasana hati. Oke, nah kemudian nih di tengah-tengah kesibukan ya, ini kan lumayan padat nih dengan koasnya sekarang kan, tapi 1 semester lagi ya. Jadi ada 4, oke. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyeimbangkan waktunya? Karena kan sekolah kedokteran itu lumayan hektik ya dan menguras pikiran dan tenaga juga. Nah, kemudian menyeimbangkan waktu antara studi dengan kesenangan atau hal-hal yang menyenangkan gitu ya, yang bisa dilakukan, itu gimana memanage-nya? Masih sempat nggak untuk melakukan hal-hal yang disukai? Kalau menurut pengalamanku sih, kalau koas tuh cukup padat banget ya, apalagi untuk stase atau bagian-bagian tertentu yang mengharuskan kita tuh untuk berjaga di rumah sakit. Nggak cuma dari pagi sampai sore, tapi bisa pagi sampai ketemu pagi lagi. Waktu itu sempat aku kalau boleh cerita, waktu stase obgyn atau penyakit kandungan, waktu itu aku diwajibkan berjaga 1 kali jaga 1 minggu full di rumah sakit kayak gitu. Nah, untuk status-status kayak gitu mungkin cukup berat ya untuk membagi antara pendidikan dan juga interest aku gitu. Nah, tapi di luar itu sih cukup mudah kalau kita emang bisa manage waktunya sendiri gitu. Kayak misalnya aku nih misalnya, ini sebagai contoh aja, aku PKL atau praktek kerja lapangan di rumah sakit dari pagi sampai sore. Nah, sepulang dari rumah sakit, ya aku kerjain tuh apa yang harus aku kerjain. Kayak misalnya, kan kita ada tugas-tugas, kayak contohnya literatur review gitu, atau referat gitu kan, atau tugas-tugas laporan jaga. Nah, itu biasanya aku selesaiin dulu. Nah, setelah selesai itu semua, baru tuh kalau ada spare time, biasanya aku ngelakuin apa yang aku suka, kayak misalnya aku pergi sama teman-temanku, atau mungkin aku suka di bidang musik ya aku nyanyi, atau aku ngapain waktu aku suka gitu sih. Soalnya pasti selalu ada waktu sih untuk apa yang kita sukain, cuma pinter-pinter bagi waktunya aja kayak gimana. Oke, ya. Jadi mencari keseimbangan ya. Jadi meskipun sibuk, diusahakan untuk bisa nge-refresh juga supaya lebih apa ya, kayak ada energi positif juga setelah melakukan banyak kegiatan ya. Oke, kemudian nih hal-hal yang mungkin juga banyak ingin diketahui, tahapan-tahapan untuk menjadi seorang dokter nih gimana nih? Ini cukup panjang ya mungkin ya. Iya, nggak Jadi apa-apa. yang pertama harus daftar FK dulu, Fakultas Ya. Kedokteran. Yang aku tahu sih di peraturannya sih harus dari jurusan IPA ya waktu SMA-nya.
Nah, setelah masuk fakultas kedokteran sendiri, cukup banyak ujian-ujiannya yang harus dilaluin gitu. Nah, kalau di gambaran singkatnya aja ada kuliah pakar. Itu biasanya kuliah pakar itu sama dosen-dosen atau dokter gitu, atau dokter tamu gitu ya. Nah, yang kedua ada tutorial. Nah, tutorial sendiri tuh biasanya belajar kelompok sesuai dengan kasus. Misalnya kita lagi di bagian kandungan, nanti kita dikasih kasus-kasus dalam bidang kandungan tersebut. Nah, kita di situ dituntut untuk mengidentifikasi dari awal wawancaranya seperti apa, terus habis itu sampai akhirnya diagnosis dan tata laksana kayak gitu. Nah, lainnya ada juga skill lab. Skill lab ini lebih ke prakteknya gimana. Nah, biasanya kita dibagi di ruangan-ruangan tertentu, kita masuk, di situ ada pasien contoh ujian gitu, pasien contoh dalam praktek, bisa juga phantom ataupun alat-alat peraga. Nah, di situ ada kasusnya juga. Nah, kita belajar sesuai kasus. Nah, itu untuk strata 1 ya, atau pendidikan kedokteran. Nah, setelah kita lulus menjalani skripsi yang kayak fakultas-fakultas lain gitu, di mana masa studinya itu 3,5 tahun, kira-kira ya 3,5 sampai 4 tahun, kita bisa mendapat gelar sarjana kedokteran atau biasa disingkat S.Ked gitu. Setelah selesai jadi S.Ked, itu kita baru lanjut nih menjalani pendidikan namanya koas, atau biasanya sekarang lebih tenis dipanggilnya dokter muda kalau di rumah sakit gitu. Nah, koas sendiri itu sebenarnya apa ya, gambarannya itu kita tuh udah kayak udah bertindak seperti seorang dokter gitu. Nah, tapi di sini kita masih di bawah naungan pembimbing atau pengawas gitu. Nah, pengawas itu ada dokter-dokter di rumah sakit. Untuk waktu studinya atau masa studinya koas sendiri itu bervariasi ya, antara 1,5 sampai 2 tahun kayak gitu. 1,5 sampai 2 tahun. Nah, setelah selesai koas, untuk jadi dokter sendiri kita harus ada lewat ujian negara nih. Nah, kalau dulu disebutnya UKDI atau ujian kompetensi dokter Indonesia. Nah, kalau sekarang disebutnya UKM PPD gitu. Untuk UKM PPD sendiri itu ada 2 ujian. Yang pertama CBT untuk ujian tertulisnya, dan yang kedua itu adalah ujian praktek atau biasa disebut OSCE nasional. OSCE nasional. Nah, setelah kita udah lulus nih OSCE nasional dan juga CBT-nya tadi UKM PPD, kita baru bisa mendapatkan gelar dokter. Cuma kalau misalnya cuma gelar dokter, biasanya kita belum bisa tuh dapat surat izin praktek. Untuk mendapatkan surat izin praktek ini, kita harus apa ya, sebutannya kayak pengabdian selama 1 tahun, ya, atau biasa disebut itu dengan internship. Gitu. Oke, ya, jadi seperti magang gitu ya, internship ya. Ya, oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada yang berminat ya, kan banyak juga ya calon ya mungkin dari SMA nih adik-adik yang pengen gitu ya menjadi seorang dokter. Sebenarnya skills atau ilmu pelajaran apa yang harus sangat di-upgrade gitu ya, yang harus sangat diperhatikan dari awal gitu ya, dari kelas 1 misalnya, atau mungkin sedini mungkin ya kalau bisa, pelajaran apa sih yang nilainya harus sangat apa ya, bisa memenuhi standarisasi untuk menuju ke jurusan kedokteran? Belum nilai sebenarnya harus benar-benar dipastikan dulu kalau emang passionnya pengen jadi dokter gitu. Ya. Karena ini bukan masa studi yang singkat gitu ya, sangat panjang banget. Tapi untuk pelajaran atau skills apa sih yang paling penting sih mungkin IPA ya. IPA tuh biologi, mungkin kalau untuk SMA sih kayak gitu. Kalau yang lainnya nanti jauh sangat berbeda sih, untuk pendidikan pas kedokterannya itu sangat berbeda dengan pelajaran-pelajaran waktu SMA. Jadi ya mungkin untuk pendaftaran dan tesnya untuk kedokteran yang paling penting biologi, matematika gitu sih. Iya. Dua itu ya. Terus kalau misalnya untuk standar misalnya kelulusan dalam hal bahasa ya, kan sekarang buku kedokteran itu banyak ditulis dengan bahasa Inggris dan juga Spanyol ya, Spain ya, Latin gitu kan. Nah, jadi literaturnya kan banyak yang berbahasa Inggris juga. Untuk bahasa tadi juga menjadi persyaratan utama nggak sih? Misalnya TOEFL harus sekian gitu, atau TOEIC?
diwajibkan ya. Mm-mm. Kan Mm-mm. Sorry. maksudnya tempatnya bersertifikasi ya, dan Mm. minimal pun 100. Cuma untuk ujiannya itu setelah kita masuk fakultas kedokteran. Mm. Mm-mm. Nah, ada batas tenggang waktunya untuk ngumpulin hasil tes TOEFL-nya itu. Kalau nggak salah sih, semester 1 tuh harus ngumpulin hasil tes TOEFL gitu. Kalau misalnya tidak mencukupi itu, soalnya bisa dinyatakan gugur sih. Iya ya. Itu berarti harus menunggu lagi untuk misalnya mendaftar itu harus menunggu tahun berikutnya. Iya. Oh iya, oke. Nah, kemudian tadi kan IPA ya, IPA sama matematika lah ya bisa dibilang dua skills itu dua tes yang akan diujikan. Kemudian bedanya ilmu kedokteran dengan biologi itu sebenarnya apa ya? Ya, kok suaranya hilang? Ya, 12 kan, ya, oke, udah. kalau kedokteran itu sebenarnya dia lebih belajar ke manusia ya, belajar ilmu manusia gitu, kayak gimana kesehatan, gimana fisiologi tubuh manusia, gimana patofisiologi penyakit. Ruang lingkupnya sih sebenarnya lebih ke manusia gitu. Sedangkan kalau biologi itu ke makhluk hidup ya, kayak dia juga membahas tentang hewan, binatang, terus tumbuh-tumbuhan, dan juga kalau misalnya biologi itu tidak sespesifik waktu kalian belajar ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya mungkin bisa disebut beberapa materi mungkin sudah pernah dipelajari waktu kalian biologi di SMA, cuma lebih diperdalam dan lebih fokus ke bagian kesehatan manusia gitu. Oke. Ya, nah sejauh ini pengalaman yang paling menyenangkan dan sekaligus challenging ya, menantang untuk Sarah ya, Mbak Sarah sendiri nih selama koas ini apa? Ada nggak yang mungkin yang tidak dapat dilupakan atau sangat berkesan atau mungkin sangat sulit gitu? Ada nggak? Kalau berkesan, semua berkesan karena ini pengalaman pertama ya. Jadi kayak untuk ketemu pasien secara langsung ini pengalaman pertama. Di setiap stase tuh bisa dibilang semua berkesan karena sangat-sangat unik setiap stase itu. Kayak semua stase tuh punya keunikan tersendiri. Kayak misalnya kalau aku boleh kasih contoh, misal stase objin nih, aku kemarin lewat stase objin atau kandungan, kayak aku bisa turut ikut langsung dalam membantu persalinan seorang ibu gitu. Itu luar biasa banget, aku bisa ngeliat dari yang proses persalinannya, dari sebelum persalinannya sampai akhirnya melahirkan gitu. Aku ikut seneng juga waktu bisa ikut, dan tapi juga pun aku waktu itu nggak cuma pengalaman yang menyenangkan juga gitu, pengalaman yang menyedihkan pun aku bisa lewatin gitu. Kayak misalnya waktu itu kayak ibu yang nggak bisa mempertahankan kandungannya seperti itu. Ini nggak cuma objin, kayak misalnya kemarin aku lewat data forensik, waktu aku sebelum masuk kayak luar biasa. Kalau dibayangin serem ya mungkin ya, kayak ketemu jenazah di kamar jenazah, kayak entah mengidentifikasi jenazah dan lain sebagainya. Menurutku semuanya benar-benar unik gitu. Kayak setiap stase mereka punya kekhasan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi bilang semuanya berkesan sih. Oke. Ya. Kemudian nanti kan akan ada tahapan berikutnya ya setelah koas ini. Nah, rencananya Mbak Sarah untuk jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitan dengan profesi ini apa untuk selanjutnya? Itu berencana aplikasi ya. Jadi lebih kemana nanti kalau boleh tahu minatnya, arahnya kemana untuk spesialisasinya? Halo Tante Rani. Halo ya? Halo? Udah nyambung. Ya, nanti ketertarikannya pada apa yang lebih diminati untuk spesialisasinya? Kira-kira udah ada gambaran belum? Katanya untuk tahu interestnya di mana, itu harus fase dulu. Yang interest tuh di mana? Cuma untuk sampai saat ini, kira-kira aku kayaknya interest itu, aku cukup interest di kulit dan kelamin dan spesialis jantung dan pembuluh darah. Cuma untuk kedepannya sih masih belum tahu juga, kira-kira bisa berubah atau enggak gitu.
Ah, oke oke, baiklah. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Oke, kita tadi sudah banyak, Mbak Sarah ya, tepatnya sudah sharing banyak mengenai sekolah kedokteran gitu ya. Dan ini kan butuhkan waktu yang lumayan panjang ya, proses yang lumayan panjang dan juga menyita waktu juga gitu kan. Nah, pesan-pesan apa sih yang bisa diberikan kalau misalnya tadi kan passion udah pasti harus ada gitu kan. Kemudian apalagi sih yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk sekolah kedokteran? Yang perlu disiapkan, yang pertama mental, Mm-mm. passion. Itu sih yang sebenarnya yang paling utama tuh passion. Karena kalau kita punya keinginan, pasti kita akan mengusahakan itu gitu. Kita mau masuk di fakultas kedokteran, berarti kita akan melakukan apa aja. Kita harus komit dengan apa yang kita lakuin gitu. Berusaha, belajar dengan keras. Habis itu berdoa juga. Kemudian kita juga harus punya keinginan gitu untuk menjadi dokter, kayak nanti apa namanya, waktunya tuh panjang loh gitu. Jadi benar-benar harus punya keinginan. Untuk materi atau pelajaran yang pasti semuanya harus dipelajarin, karena tesnya itu juga nggak cuma satu bidang pelajaran, kayak misalnya kayak cuma biologi atau matematika, semuanya tuh dipelajarin gitu. Dan juga mental, karena mau jadi dokter itu nantinya ada tes psikologi juga gitu, yang nggak sama tes-tes pelajaran atau tes-tes materi SMA gitu. Oke oke oke. Iya, baiklah. Nah, apa namanya, ada nggak sih kayak gimana ya? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, behind the scene, sesuatu yang orang nggak tahu tentang profesi seorang dokter tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Ada hal yang unik nggak sih gitu? Misalnya kalau kalau guru ya, misalnya pengajar seperti seperti saya, di belakangnya kan pasti ada keriuhan-keriuhan gitu ya, misalnya berapa kali mengganti misalnya lesson plan-nya gitu kan, kemudian ada alokasi waktu gitu kan, kemudian mungkin kita apa ya, tiba-tiba juga bisa merubah rencana yang sudah dibuat sebelumnya karena satu dan lain hal gitu kan, kemudian keriuhan dalam mencari materi gitu. Dan kadang-kadang guru tuh juga bukan manusia yang sempurna gitu kan. Jadi ada yang punya ekspektasi bahwa oh guru atau pengajar atau pendidik harus tahu semuanya. Padahal sebetulnya kan ya nobody's perfect ya. Kita juga dalam proses belajar juga dalam beberapa hal gitu kan. Jadi kita tuh juga sebenarnya learning gitu, ada learning prosesnya. Jadi upgrading skills terus. Nah kalau dokter tuh gimana? Ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya ada bayangan atau mungkin apa ya, persepsi orang yang mungkin oh ternyata ya dokter tuh juga manusia biasa gitu kan yang harus updating atau gimana, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya unik dari profesi seorang dokter itu sendiri? Ya betul betul bahwa dokter itu manusia biasa gitu ya. Kayak terkadang sih aku kan lebih sering kayak jaga di instalasi gawat darurat gitu ya. Kayak kalau di RSUD itu banyak banget pasiennya gitu. Bahkan terkadang terkadang pasien tuh datang dengan ketidakgawat daruratan gitu. Atau seharusnya gawat darurat instalasi gawat darurat itu untuk orang-orang dengan kegawat daruratan kayak gitu. Nah, yang nggak mengerti orang terkadang kayak seseorang tuh kayak pasien tuh pengen ya cepet ditanganin kayak gitu. Ya. Harga saya pengen cepet ditanganin kayak gitu. Sedangkan kita punya sistem gitu, kayak misalnya pasien datang gitu, kita ngebagi lagi namanya triase. Kita ngebagi lagi dari tingkat keparahan atau life threatening atau enggak gitu pasiennya. Nah, yang kita tanganin dulu itu bukan yang pertama kali datang kalau dalam keramaian kayak gitu, bukan yang pertama kali datang, tapi pasien yang lebih life threatening, pasien yang tingkat keparahannya lebih kayak gitu. Nah, terkadang kayak pasien atau orang tuh tidak menyadari bahwa kita juga manusia gitu loh. Benar. Ya, dan kita punya sistem bahwa ya triase tadi itu. Kadang orang mikirnya kayak nggak ditanganin sama dokternya kayak gitu. Sedangkan kalau yang aku rasain di IGD itu personelnya tuh cukup
terbatas, personalnya cukup terbatas, dan kita juga semua pasti tertanganin, tapi kita nanganinnya dari siapa yang paling parah terlebih dahulu kayak gitu. Nah itu sih paling yang aku benar-benar rasain karena aku jaga di IPD gitu ya. Karena banyak kayak miskonsepsi, kayak mikirnya kayak nggak ditanganin, padahal mungkin karena pasiennya rame, kita memilih dulu nih siapa nih kira-kira yang harus ditanganin paling awal dan paling cepat kayak gitu. Ya. Ya, jadi kayak priority scale ya. Jadi sebenarnya lebih dari tingkat keparahan ya dan kondisi si pasien itu sendiri. Iya, sama dengan kalau profesiku yaitu tadi teaching approaches-nya kadang harus berbeda untuk setiap anak karena learning styles-nya berbeda-beda gitu. Cuma kalau dalam kedokteran tadi harus mengutamakan gitu ya. Siapa yang kondisinya harus cepat ditangani terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, sepertinya itu saja untuk pertanyaan yang akan diajukan ke Mbak Sarah. Terima kasih banyak untuk sharing ya, berbagi infonya mengenai sekolah kedokteran di hari ini. Nah, kira-kira apa ada yang akan disampaikan lagi untuk penutup sebelum kita menyelesaikan sesi hari ini? Ya, makasih banyak. Rani udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Tante Rani. Yang nonton juga semoga bermanfaat buat yang mau masuk fakultas kedokteran. Semangat terus, pokoknya jangan pantang menyerah. Itu pasti bisa kalau misalnya kalian emang pengen punya willing untuk jadi dokter, aku yakin pasti bisa. Dan harus persiapkan mental dari awal bahwa ini sekolah kedokteran tuh nggak singkat. Harus rajin, harus semangat, harus fresh, jangan pantang menyerah. Yang lainnya sih, terima kasih udah nonton video ini. Kalau yang nonton, jangan lupa subscribe channelnya Tante Rani, like, comment juga. Oh, terima kasih. Ini kayak vlogger ya. Terima kasih. Iya, oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti mungkin aku bisa sertain juga untuk link kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya misalnya gitu ya, ada yang mau tanya-tanya soal bagaimana bisa misalnya untuk mendaftar atau masuk ke sekolah kedokteran, nanti bisa dikasih linknya di description box di YouTube channel gitu. Oke, kayaknya untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan dan informasinya bermanfaat pastinya untuk semuanya dan insight-insightnya juga kayaknya cukup di situ dulu. Jadi terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Salam juga buat keluarga di rumah. Iya. Iya. Oke, nanti disalamin ya buat Tante Maya sama Nando ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.